Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Materi kali ini akan dibahas oleh kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Mulyani Mardian. Yang kedua, Nurul Hasanah. 3. Rizkia Khairunisa. 4. Afrida Nurhandayani. 5. Fatah Amiruddin. Baiklah, mari kita simak selanjutnya. Pendidikan di Indonesia di masa kerajaan. Pendidikan di Indonesia ini pada masa kerajaan terdapat dua masa. Yang pertama adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua adalah masa kerajaan Islam. Baiklah, mari kita bahas pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan ini terdapat kerajaan Tarumanegara Kutai. Kerajaan ini pendidikan informalnya berkembang. Berkembangnya ini berbentuk perguruan dan pesantren. Nah, pendidiknya ini adalah kaum Brahmana. Selanjutnya, implikasi dari feodalisme pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas. Nah, minoritasnya ini adalah anak-anak kasta Brahmana dan kesatria. Nah, kasta tersebut ini belum menjangkau mayoritas dari anak-anak Waisya dan Shudra. Nah, tujuan dari pendidikannya ini agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, mampu membelah diri, dan membela negara. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam ini di abad ke-14, saudagar yang beragama Islam masuk dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui jasa Wali Songo. Dan akhirnya berdirilah kerajaan Islam. Pada umumnya, tujuan pendidikannya yaitu untuk menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendidikannya ini berlangsung dalam keluarga dan lembaga pendidikan seperti langgar, masjid, dan pesantren. B. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajah bangsa Barat. 1. Zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang mulanya untuk berdagang dan sebagai misionaris atau penyebar agama Katolik. Dan kedua, mereka mendirikan sekolah yang kurikulumnya berisi pendidikan agama Katolik ditambah dengan mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Zaman kolonial Belanda. Pendidikan kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan kemerdekaan antara lain. Yang pertama, pergerakan budi utomo dengan tujuan untuk kemajuan yang selaras bagi negara dan bangsa. Dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah sentral di Solo dan di Yogyakarta, yaitu Quick School. Yang kedua, pada tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Yang ketiga, pada tahun 1915 didirikan Trikora Dharma dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda hingga terwujudnya Sumpah Pemuda 1928. 4. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa. Yang kelima, pada tahun 1926, Muhammad Syafi'i mendirikan INS atau Indonesian Netherlands School. C. Pendidikan di Indonesia pada masa Jepang. A. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. B. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, terdapat jenjang sekolah.
sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. C. Sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kondisi pendidikan periode 1945 sampai 1969. 1. Zaman revolusi fisik, kemerdekaan jenjang pendidikan disempurnakan menjadi SMPT dan SMTA dan mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai UUD 1945. Yang kedua, peletakan dasar pendidikan nasional, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat Pancasila, sehingga dasar sistem pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. 3. Demokrasi pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dan UU RI nomor 4 tahun 1950. Pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokrasi, yaitu kewajiban belajar sekolah bagi anak-anak berumur 8 tahun. Yang keempat, lahirnya LPTK pada tingkat universitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Muhammad Yamin mendirikan perguruan tinggi pendidikan guru atau PTGPG. Yang kelima, lahirnya perguruan tinggi pada tanggal 4 Desember 1961, lahir UU nomor 22 tentang perguruan tinggi dan prinsip Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya adalah B. Kondisi pendidikan pada periode 1969 sampai 1993. Yang pertama, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada 8 peraturan pemerintah. Yang kedua, Taman Kanak-kanak mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, semakin menyadari akan pentingnya pendidikan prasekolah sebagai wahana untuk menyiapkan anak dari segi sikap, pengetahuan, keterampilan, guna memasuki SD. Yang ketiga, pendidikan dasar prestasi yang sangat mengesankan yang dicapai selama PJOPI ialah melonjaknya jumlah peserta didik pada SD dan MI. Yang keempat, pendidikan menengah persoalan muncul pada SLTA umum adalah tentang mutu kelulusan yang terutama diukur dari kesiapannya untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. Yang kelima, pendidikan tinggi PTN dan PTS sama-sama menghadapi tantangan mengenai rendahnya proporsi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan MIPA yang menimbulkan dampak negatif pada dunia kerja. Yang keenam, pendidikan luar sekolah, pembangunan pendidikan luar sekolah diprioritaskan pada pemberantasan buta aksara melalui perluasan jangkauan kejar paket A. Hasilnya adalah semakin menurunnya jumlah warga masyarakat yang buta huruf. Yang ketujuh, tantangan, kendala, dan peluang. Tantangan ialah tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas, masih banyaknya kelompok umur 10 tahun yang buta huruf. Kendala ialah kemiskinan dan keterbelakangan, terbatasnya guru yang bermutu. Peluang ialah keberhasilan wajib belajar 6 tahun yang memberi landasan bagi pelaksanaan wajar 9 tahun, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Langkah dalam pengelolaan pendidikan. 1. Menganalisis peran dan lembaga pendidikan. 2. Menetapkan visi dan misi. 3. Mencari kesenjangan antara apa yang telah dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 4. Mengevaluasi respon masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan. 5. Mencermati dan menganalisa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Perubahan pada era reformasi sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini membawa dampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Seiring terjadinya pergantian materi pendidikan dan dapat berdampak pada pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia. 6. Pada pemerintahan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994. Pada pemerintahan Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, antara lain dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000. Akhirnya disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2002. 7. Pada tanggal 8 Juli 2003, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan
Dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung hak asasi manusia. 8. Pada masa zaman reformasi, adapun misi dari pendidikan nasional adalah sebagai berikut. A. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 9. Pada zaman reformasi, Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih tetap berlaku. Namun, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono juga ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 10. Penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 11. Tujuan KTSP: A. Untuk pendidikan dasar, di antaranya meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. B. Untuk pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan lebih lanjut.